Selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sekalipun untuk sementara waktu masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing karena situasi masa pandemi COVID-19. Apalagi tuntunan kesiapan kita menjalani yang disebut tatanan hidup baru, beradaptasi dengan kondisi COVID-19 ini. Mari kita bersabar, hati damai, dan sukacita, karena percaya bahwa di tengah kondisi ini, Tuhan tetap masih menyertai kita. Kiranya sukacita beribadah tetap kita miliki. Mari siapkan hati untuk beribadah. Pemberitaan firman pada ibadah minggu ke-19 sesudah Pentakosta ini akan disampaikan oleh Pendeta Eklesia Kristi Sondak Magani. Saat teduh. Selesai. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Nats pembimbing tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 35. Saya ulangi, Ibrani pasal 10 ayat 35 yang mengatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam kehebatan, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika kau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut, ku rindukan
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk pada pemberitaan firman, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Engkau menerangi hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami tidak hanya membaca Alkitab dan mendengarkan sabda-Mu diberitakan, tetapi mengerti, memahami, melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Hosea 6, Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga yang menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkawinan yang kokoh itu dibangun atas dasar saling percaya dan saling setia, atau atas dasar percaya dan kesetiaan. Nah, kepercayaan itu akan rusak ketika pasangan berubah menjadi tidak setia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah gambaran yang perlu diingat ketika membaca pemberitaan Nabi Hosea untuk umat Israel. Ketika bangsa Asyur atau kerajaan Asyur menyerang Israel, Hosea lari ke kerajaan Israel Selatan, yaitu Yehuda. Lalu dia bernubuat juga di sana. Jadi selain di Israel Utara, ia juga bernubuat di Israel Selatan atau Yehuda. Bapak, Ibu, saudara-saudara, 3 pasal pertama itu bercerita tentang perkawinan Hosea dengan seorang perempuan bernama Gomer. Gomer itu perempuan yang kelihatannya pernah menjadi pelacur di kuil Baal. Kuil Baal itu atau Baal itu dewa kesuburan orang-orang Kanaan. Nah, saudara-saudara, kehidupan keluarga Hosea ini menjadi sebuah ilustrasi, sebuah contoh hidup dari pesan yang disampaikan oleh Allah melalui Hosea. Hosea berusaha
untuk memberantas penyembahan berhala yang pada waktu itu sangat marak di kalangan orang Israel. Ia meminta agar supaya orang Israel dan Yehuda untuk mereka kembali setia kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir dan telah menepati janjinya memberikan tanah kepada mereka. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, umat Israel berdosa dengan menyembah dewa atau ilah-ilah lain. Jadi istilahnya mereka bertobat, kumat lagi, seperti itu. Umat yang sudah bertobat ini ternyata mereka kembali. Sementara para imam melindungi umat, melindungi bangsa, mereka lebih mengandalkan kekuatan militer dan negeri-negeri asing sekutu daripada Israel, daripada mereka mengandalkan Tuhan. Jadi kalau para imam begitu, umatnya pun demikian, dan para pemimpin sudah memberi contoh yang keliru. Bukan mengandalkan Allah, tapi negeri-negeri asing yang dijadikan sekutu. Bapak Ibu Saudara-saudara, Nabi Hosea mengingatkan bahwa mereka akan dihukum oleh Allah karena tidak setia. Tetapi Hosea juga di dalam kitab ini dia memberikan harapan bahwa Allah akan mengampuni dan memberikan mereka sebuah permulaan yang baru sebagai umat pilihannya. Nah, Hosea memakai gambaran perkawinannya untuk menerangkan hubungan antara Allah dengan umat pilihan Israel. Dengan mempersembahkan korban dan menyembah ilah lain, umat bertindak bagaikan istri yang tidak setia kepada suaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, konteks yang terjadi adalah pada masa itu ada konflik antara Israel Utara dengan Israel Selatan. Ditambah lagi dengan ancaman dari kerajaan Asyur, membuat umat merasa tanah mereka itu sudah hancur. Jadi mereka mau kembali kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan. Karena sesungguhnya oleh kedegilan hati mereka, Tuhan telah meninggalkan mereka. Coba kita perhatikan di pasal 5 ayatnya yang ke-15, dikatakan di situ, "Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku." Jadi karena mereka sudah terdesak sana sini, kanan kiri, depan belakang, istilahnya seperti itu, mereka terancam, baru mereka mencari Allah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, yang terjadi ternyata mereka tidak sungguh-sungguh bertobat. Para imam sudah kembali mempersembahkan korban, tetapi mereka tidak berusaha untuk menghentikan umat dalam menyembah dewa-dewi Kanaan. Nah, di ayat 4 sampai dengan ayat 6, Allah tidak menyukai kemunafikan, dikatakan di situ, tapi kasih setia. Allah tidak menghendaki korban-korban bakaran, korban sembelihan, melainkan pengenalan akan Allah yang sungguh-sungguh. Jadi percuma semua korban yang mereka bawa kepada Allah, karena hatinya tidak sungguh-sungguh bertobat. Ketidaksetiaan dan pertobatan yang sementara itu tidak dikenan oleh Allah. Maka panggilan atau peringatan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh patut supaya mereka dengar dan mereka lakukan. Jangan sampai Tuhan sungguh-sungguh meninggalkan mereka. Jadi perlu ada perubahan, perlu ada pembaharuan kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar dari kisah ini, pertama bahwa kita gereja, kita sebuah persekutuan itu digambarkan seperti mempelai perempuan, seperti seorang istri atau seorang ibu. Dan Tuhan
Tuhan Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki. Kita sama mengetahuinya bahwa kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, kita sudah dibawa keluar dari kegelapan masuk dalam terang persekutuan, dan itu namanya gereja. Kita adalah umat yang dipulihkan dan Dia adalah juru selamat kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, Ia meminta kita, Tuhan meminta kita, dan juga menjadi kewajiban kita yang sudah ditebus dan dipulihkan ini, untuk kita taat, untuk kita setia, untuk kita memegang janji menjadi anak-anak, menjadi anggota keluarga Allah yang patuh pada kehendak firman-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara, setia itu dimulai dari keluarga, dari lingkup yang paling kecil. Setia dalam hidup rumah tangga, setia dalam perkawinan. Kemudian setia pada jalan Tuhan, kita yang menjadi pengikut-pengikut Kristus, kita harus setia. Setia mengikut Dia sebagai orang Kristen selamanya. Bukan hanya pada saat-saat tertentu baru kita setia, menunjukkan bahwa kita mengikut Dia. Setia juga pada komitmen melayani pekerjaan dalam gereja Tuhan. Setia dalam melakukan tugas pekerjaan ketika Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah masyarakat. Kita hidup bersama dengan orang lain. Kesetiaan itu amat sangat penting. Bapak Ibu, apa itu setia? Setia berarti mematuhi hukum, mematuhi aturan, mematuhi firman. Berlaku adil dan benar terhadap sesama seperti kepada Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara adalah, sudahkah kita melakukannya? Adakah buah, adakah bukti dari kita semua sebagai orang-orang tebusan, sebagai mempelai perempuannya Tuhan? Damai, sejahtera, aman, tentramkah hidup kita dalam perkawinan suami dan istri? Atau keterpaksaan tanpa penghayatan? Bapak Ibu Saudara-saudara, ingat, itu akan berdampak ketika suami istri tidak lagi memelihara kesetiaan dan kepercayaan satu dengan yang lain. Berdampak pada siapa? Pada anak-anak kita, anak-anak tercinta dalam rumah tangga kita. Pada semua hal yang kita kerjakan akan berdampak kalau kita tidak menunjukkan kesetiaan itu di tengah keluarga. Jika tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti kata firman Tuhan, dikatakan di situ, mari berbaliklah pada Tuhan, maka Dia akan bersegera menolong kita. Mari belajar mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, buang segala kemunafikan. Semua yang dibuat-buat, semua topeng-topeng harus dibuang. Maka Ia akan menerangi rumah tangga kita, hidup perkawinan kita, membekali dengan limpah berkat yang tentu saja kita semua menginginkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau tadi dikatakan Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita. Ini hitungan hari kedua atau 2 hari atau 3 hari itu menunjukkan bahwa waktu yang atau apa yang dilakukan Tuhan itu segera, cepat, 2-3 hari. Hanya demikian Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak lama Ia akan bertindak ketika kita berbalik setia kepada Tuhan. Dan kesetiaan itu diwujudkan pertama dalam rumah tangga dan perkawinan. Kedua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mengikut Dia dengan setia? Dikala suka tapi juga duka. Dikala ada bahaya, dikala ada ancaman, kanan kiri depan belakang, dikala ada masalah, persoalan-persoalan kehidupan. Setiakah kita memegang tangan Tuhan dan terus mengikut Dia? Ketiga, saudara-saudara, sudahkah kita tunjukkan pengabdian kita dalam pelayanan?
kita rajin, kita tekun, bukan suam-suam kuku, bukan ogah-ogahan, melihat mood kalau lagi mau, tidak demikian, atau saling berharap. Adakah kita sudah tunjukkan pengabdian dalam pelayanan itu dengan setia di tengah-tengah persekutuan jemaat? Adakah kita rendah hati seperti Tuhan yang merendah sampai di kayu salib? Yang berikut, tetap setiakah kita sekalipun ditolak oleh masyarakat ketika kita bergaul, bekerja, melakukan tugas panggilan kita, ketika kita dicerca, ketika kita dihina, dan sebagainya. Tetap setiakah kita di masa pandemi ini yang sudah kita jalani 7 bulan, Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana segala sesuatu berubah. Misalnya usaha-usaha kita merosot, bisnis kita merugi misalnya, kita kehilangan pekerjaan, ekonomi begitu sulit, ruang gerak kita juga terbatas atau dibatasi, hak-hak kita dipotong dan lain sebagainya. Setiakah kita di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini? Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan menegaskan kepada kita semua, ketika kita tetap memegang janji setia, sekalipun di masa yang paling sulit, karena kita mengenal Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia setia menyertai kita, setia menjanjikan dan mewujudkan hari esok yang pasti. Sekali lagi, hari esok yang pasti. Maka ketika kita setia, kita semua akan menjalani hari-hari hidup sekarang ini dengan tetap bersyukur, dengan tetap sukacita dan tidak khawatir. Jika kita hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia akan menerangi kita, tadi dikatakan seperti fajar. Dia akan memberkati kita. Dia akan menyertai kita selamanya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari firman Tuhan mengajak kita semua perteguh iman percaya, kesetiaan dan juga kepercayaan kita pada Tuhan. Kita perteguh iman percaya ini melalui sikap dan perilaku hidup kita lewat komitmen yang kita ucapkan untuk mengikut Dia dengan setia. Jangan kita mengandalkan dunia ini, tapi andalkanlah Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan-kekuatan di luar Tuhan, tapi andalkanlah kekuatan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, kita ada dalam persekutuan sampai dengan hari ini, dan kita semua dipanggil untuk mewujud nyatakan apa yang Dia kehendaki. Nah, karena itu, sekalipun hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan tetap akan setia menyertai kita. Karena Dia setia, kita juga menyambut dan merespon kesetiaan Tuhan itu dengan tetap setia. Minta pertolongan Roh Kudus untuk membimbing dan menyertai perjalanan hidup kita. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalan
Mari kita semua berdiri bersama sekalian orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Ajari kami Tuhan, hidup dalam kasih-Mu. Ajari kami Tuhan, menyatakan kasih sayang-Mu. Mampukan kami Tuhan, saling mengasihi. Mampukan kami Tuhan, hidup rukun damai dalam kasih-Mu. Kasih lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Kasih-Mu Tuhan. Mari bersatu hati untuk masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami masih diberi kesempatan untuk boleh bersekutu bersama-sama. Sekalipun masih secara online, tapi kami selalu percaya di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau hadir. Kami percaya juga bahwa persekutuan ibadah di pagi hari ini, di tengah-tengah jemaat GPIB Kinasi, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sudah kami dengarkan. Kami mohon Engkau memberkati, memberi hikmat tuntunan Roh Kudus, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar firman, tetapi terlebih utama pelaku firman yang setia.
Ajar kami untuk menjaga kesetiaan kami, kepercayaan kami hanya kepadamu. Dalam hal apapun kami mengandalkan kuasa-Mu, bukan kekuatan diri kami atau kekuatan-kekuatan yang lain. Tuhan Yesus berkati seluruh warga jemaat dalam kehidupan keseharian mereka, usaha, pekerjaan, pergaulan, harapan-harapan mereka secara khusus di masa pandemi ini. Kami selalu percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tetap akan menyertai dan memberkati setiap usaha kerja yang mereka lakukan, dimanapun mereka ditempatkan dan apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami mempercayakan seluruh warga jemaat-Mu hanya dalam tuntunan, kuasa, dan pertolongan Tuhan. Kami juga menyerahkan pada saat ini mereka yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Ibu Tince Nuradi Pusung, Bapak Tigor Situmorang, juga Oma Yustikoalu, juga Oma Munte, dan semua saudara-saudara kami yang tidak tersebutkan tetapi sedang dalam sakit penyakit dan dalam proses pemulihan. Biarlah kuasa Tuhan yang ajaib menjamah mereka semua, mereka yang ada di sektor 1 sampai dengan sektor 6. Dengan kuasa-Mu mereka boleh dipulihkan, disembuhkan, dan dikuatkan kembali. Berikan kepada mereka kesabaran, ketekunan untuk terus berharap dan berupaya lewat setiap pengobatan yang diberikan. Terima kasih ya Tuhan. Pada sore hari ini kami membawa juga saudara-saudara kami, mereka yang sedang bertambah usia, kelahiran maupun perkawinan. Biarlah Tuhan juga menyertai, memberkati mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kegiatan pelayanan sepekan, majelis jemaat, pelkat, komisi, kami memohon kepadamu juga, Engkau menolong kami untuk melaksanakan kegiatan pelayanan sepekan ini, dan kami senantiasa saling menopang dan melengkapi, saling menguatkan, dan juga saling bekerja sama. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu saja kami berserah. Dan pada saat ini juga kami membawa mereka, anak-anak kami dalam studi, pekerjaan, mereka yang adalah warga lansia, janda duda, yatim piatu, tolong mereka juga supaya mereka tetap ada dalam perlindungan kasih sayang Tuhan. Studi, pekerjaan maupun yang mencari pekerjaan, Tuhan memberikan yang terbaik. Bapa di surga, kami menyerahkan juga pemerintah bangsa dan negara ini di tengah-tengah berbagai tantangan yang dihadapi, bukan saja karena penyebaran virus corona, tetapi juga tantangan-tantangan di tengah pemerintahan, demo-demo yang dilakukan. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau menolong, memulihkan, bahkan memberikan damai, sejahtera di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan bangsa ini. Engkau menolong agar supaya upaya pemerintah mencegah penyebaran virus corona itu dapat terwujud dengan baik. Seluruh masyarakat taat pada protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan. Para dokter, perawat, tenaga medis yang menangani pasien-pasien di rumah maupun rumah sakit, Tuhan juga memberikan kekuatan ekstra kepada mereka. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka dari virus-virus apapun. Terima kasih ya Tuhan. Kami berserah kepadamu untuk pelaksanaan ibadah pada hari ini. Tuhan melengkapi kami semua yang melaksanakan tugas kami, dan kiranya apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, ini doa dan permohonan serta harapan-harapan yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, mari menyatakan syukur melalui persembahan syukur, sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. Ingatlah firman-Nya seperti yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya, keadilan dan hukuman bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. ucap syukur Hai umat-Nya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya, persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, mari kita melaksanakan doa persembahan. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Jemaat, daripada mula segala-galanya, Dan dari dari tanganmu tanganmu sendiri sendiri persembahan yang kami. berikan kepadamu. Amin. Amin. Warta Jemaat pada hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020 sebagai berikut. 1. Usaha dana Komisi PEG. Dalam masa pandemik ini, Komisi PEG Kinasi melakukan aksi penjualan masker, sembako, organik, dan masakan siap saji secara online. Mohon partisipasi jemaat dengan cara menghubungi Komisi PEG
yaitu Ibu Siska Putong, Ibu Dian Tunas, dan Ibu Dewi Banjarnahor. Kedua, Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersukacita bagi warga jemaat yang berulang tahun, kelahiran dan perkawinan mulai tanggal 11 Oktober sampai 17 Oktober tahun 2020. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas segala kepedulian dan persembahan berupa persepuluhan, ucapan syukur, serta sumbangan yang telah diberikan dengan sukacita oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk menopang pekerjaan pelayanan dalam jemaat sepekan ini. Tuhan Yesus sumber berkat melimpahkan berkat-Nya bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Keempat, warta jemaat ini dapat dilihat atau dibaca dalam warta online. Jemaat sekalian, selamat menjalani pekan yang baru dan jangan lupa selalu taat pada protokol kesehatan, antara lain menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan dengan air mengalir, serta jaga imun tubuh kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi skalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau kerja pagi dan petang, janganlah engkau mengandalkan kuatmu. Jika kau letih, badan pun lelah, datang padanya kau akan dipulihkannya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi skalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.